Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk membahas mengenai harga pokok pesanan apabila diproses lebih dari satu departemen. Artinya bahwa untuk memproses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi itu diproses melalui lebih dari satu, misalkan aja bisa 2, bisa 3. Dan mungkin ada 3 departemen, setiap pesanan mungkin bisa melalui satu departemen, ada yang melalui 2 departemen, ada di 3 departemen. Tapi dalam hal ini nanti akan kita coba untuk kita jelaskan penghitungan harga pokok pesanan apabila diproses melalui 2 departemen. Nanti termasuk juga bagaimana kita melakukan penjurnalannya, kemudian arus biayanya. Kemudian kita memberikan contoh adalah seperti ini, adalah perusahaan memproses dengan menggunakan 2 departemen, yaitu adalah melalui departemen A dan departemen B. Datanya adalah seperti ini. Kita ingin membuat suatu harga pokok pesanan K1 itu, yaitu adalah ada 200 kursi, kemudian nilai kontraknya per kursinya adalah 80.000. Untuk sebagai transaksi di dalam rangka untuk melakukan pemesanan itu, perusahaan mengeluarkan biaya adalah untuk bahan baku ada 4 juta, departemen A, kemudian departemen B adalah 1 juta, sehingga totalnya adalah 5 juta. Kemudian tenaga kerja, ini adalah menggunakan tenaga kerja langsung. Departemen A, kita membutuhkan 1.600.000, departemen B 800, kemudian jumlahnya adalah 2.400.000 yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang. Kemudian ada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Kemudian di sini sudah ditentukan bahwa untuk departemen A, biaya overhead pabrik yang dibebankan itu adalah 50% dari biaya bahan baku. Berarti adalah departemen A ini adalah biaya yang dibebankan 50% dari 4 juta. Kemudian yang dengan B 80% dari tenaga kerja. Nah, berarti di sini adalah sama dengan 80% kalikan dengan tenaga kerja sebesar 800.000. Sedangkan biaya sungguhnya untuk departemen A seperti ini. Kemudian kita coba kita bahas satu persatu. Kita membuat adalah jurnalnya dulu. Jurnal yang yang diperlukan. Maka jurnal yang diperlukan karena di sini tidak ditunjukkan tanggal transaksi, setiap penggunaan bahan dan lain sebagainya, maka kita bisa langsung untuk menghitung adalah biaya pembebanan bahan baku maupun tenaga kerja maupun juga biaya overhead pabrik. Maka jurnal yang pertama adalah bisa kita lakukan adalah barang dalam proses oleh departemen A sebesar 4 juta, barang dalam proses departemen B adalah 1 juta, lawannya di kredit ini adalah sama dengan 5 juta, yaitu adalah persediaan bahan, karena ini adalah bahan. Kemudian adalah biaya tenaga kerja langsung, nanti jurnal pencatatan untuk pembebanannya adalah sama dengan barang dalam proses departemen A adalah 1.400.000, kemudian barang dalam proses departemen B 800, lawannya adalah upah dan gaji sebesar adalah 2.400.000. Kemudian biaya overhead pabriknya, ini yang untuk pembebanan biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah jurnalnya barang dalam proses departemen A itu adalah besarnya 50%. Kali bahan baku adalah 4 juta, berarti sama dengan 2 juta. Lawannya apa? Biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar adalah 2 juta. Kemudian untuk departemen B, yaitu ada barang dalam proses departemen B, yaitu 80% dari 800.000. Ini adalah nanti ada sama dengan 688 kali 8 berarti 640.000. Nah, ini nanti kemudian kita jurnal mengenai pembebanan. Kalau biaya overhead sesungguhnya adalah nanti adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya departemen A berapa, lawannya ada macam-macam biaya kredit 2.100.000. Kemudian di sini biaya overhead pabrik sesungguhnya juga bisa dijurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya departemen B adalah sama dengan 600.000, lawannya adalah macam-macam biaya kredit. Sehingga kalau kita lihat jurnalnya adalah seperti ini. Tadi kita lihat
adalah ini. Kemudian ini ada biaya pabrik yang dibebankan 50% 4 juta. Ini adalah sama dengan ini. Kemudian ini. Kemudian nanti ada jurnal mencatat persediaan barang jadi. Kemudian juga kita mencatat untuk ketika kita menyerahkan barang kepada konsumen. Nah, nanti dari jurnal ini kemudian kita coba untuk kita masukkan ke dalam rekening atau buku besar, sehingga nanti berdasarkan jurnal ini bisa kita lihat adalah ini, katakanlah jurnal yang pertama tadi kan barang dalam besar departemen A dalam 4 juta, kemudian departemen B juga di debit adalah 1 juta, kemudian lawannya adalah persediaan bahan baku masuk sebelah kredit. Dalam penjumlahan dari ini adalah sama dengan 5 juta. Kemudian juga upah dan gaji, pembebanannya tadi adalah sama dengan barang dalam proses departemen A. Ini zona yang kedua. Ini adalah untuk departemen B berapa, nanti upah dan gaji masuk sebelah kredit sama dengan 2.400.000. Kemudian ada biaya overhead pabrik. Nanti di sini ada jurnal 2 juta. Kemudian departemen ini adalah lawannya dibebankan 2 juta. Kemudian yang departemen B 640. Dan di departemen B di sini juga sama dengan sebelah kredit adalah 6.400.000. Nah, kemudian kita melakukan adalah jurnal untuk perpindahan, yaitu perpindahan dari departemen A ke departemen B. Maka kita membuat perkiraan yang disebut sebagai barang dalam proses harga pokok pesanan dari departemen A ke departemen B. Maka di sini jurnalnya adalah ini sama dengan jumlah dari ini. Nilainya adalah sama dengan di sini adalah 7.600.000. Kalau kita buat jurnalnya di sini adalah 7.600.000. Kemudian lawannya di sini adalah 7.600.000. Artinya bahwa biaya departemen A itu setelah diproses sudah dipindahkan ke sini. Nah, kemudian nanti adalah untuk jurnal barang jadi. Nanti kan sama dengan nilainya adalah 10 juta ini diperoleh dari 7.600.000 nih tambahkan ini. Sehingga nanti kalau kita lihat ini ada 7.600.000 tambah 2.400.000 berarti sama dengan sekian. Sehingga kalau kita buat jurnalnya adalah ini. Yaitu adalah sama dengan barang dalam proses departemen A ke departemen B. Ini ada departemen A yang tadi jurnalnya kan ini nomor 5. Yang nomor 6 ada mencatat dari departemen B ke barang jadi, berarti ada persediaan barang jadi. Ini adalah diperoleh dari ini tadi kan, nilai dari departemen A ditambah dengan biaya dari departemen B. Ini adalah di sini barang dalam proses departemen A, kemudian ini adalah merupakan barang dalam proses departemen B sebesar 2.400.000. Sehingga nanti kalau kita membuat jurnal penjualannya ya tinggal kita masukkan berapa. Kalau misalnya dijual secara tunai ya berarti sama dengan kas, lawannya adalah persediaan barang jadi, sehingga nilainya sebesar 10.040. Penjualan kas lawannya penjualan nilainya sebesar berapa kontrak, kemudian harga pokok penjualan 10.040, kemudian lawannya adalah persediaan barang jadi. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam job order cost-nya atau kartu pesanannya ditulis lengkap di sini tanggalnya, penyerahannya dan sebagainya, sehingga nanti kita rekap di sini harga jualnya 12 juta, biaya produksi bahan 5 juta, 24 juta, BMP-nya ada sekian. Ini adalah merupakan sebagai laba kotornya, tapi laba kotor berdasarkan dari penghitungan ini. Tapi ini bukan merupakan sebagai laba kotor yang sesungguhnya. Kenapa? Karena di situ mesti harus ada dibebankan nanti perbandingan antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan yang dibebankan itu berapa. Tapi kalau nanti yang dibebankan itu lebih tinggi dibanding yang sesungguhnya, berarti nanti laba kotornya bertambah. Tapi kalau biaya overhead pabrik yang sesungguhnya yang dibebankan itu lebih kecil dibanding dengan sesungguhnya, maka selisih itu akan mengurangi laba kotor. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.